Hai guys, hai teman-temanku semua, selamat bergabung di Sunbri Tarot. Salam mesra dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah yang ingin diluahkan atau disampaikan oleh si dia, seseorang yang kamu cintai, jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hari ini kita akan cuba mendengarkan apakah jeritan hatinya atau apapun bentuk emosi yang ingin dia luahkan ke kamu, sama ada rasa cinta, amarah, kekecewaan, penyesalan dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan saja ke general reading hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap bacaan. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek terus ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Nah, orang ini adalah seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Dan kita akan cuba mencari tahu ya, siapakah dia? Seseorang yang sering berada di minda kamu, seseorang yang sering kamu fokuskan, dan bagaimanakah energi si dia saat ini. Kita cuba lihatkan ya, luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini. Siapakah orangnya? Seseorang yang ingin meluahkan emosi si dia kepada kamu. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang ingin meluahkan emosinya kepada kamu detik ini. Wow, Six of Coins. Teman-teman, daripada kad pertama ini ya, terlihat ya teman-teman, sangat jelas terlihat. Saya merasakan kamu dengan dia seorang yang saling membantu. Tidak mengira ya, sama ada wang dia ataupun wang kamu pernah membantu orang ini. Dan jika dia mungkin ya, sama ada dia sangat mapan ataupun pas-pasan saja, mungkin juga ekonominya seperti kamu, dia tetap akan cuba memberikan apa yang boleh dia berikan. Sama ada dia seorang yang mempunyai uang ataupun mungkin seperti kamu, sederhana. I don't know you guys ya, apa saja kondisi keuangan kamu ya, orang ini tidak pelik. Itu maksud saya ya. Dia akan memberikan kamu semampu yang mungkin. Nah, di sini kelihatan ya, dua tangan yang memberi dengan seimbang, 3 dan 3. Apa yang kamu ada akan kamu berikan, apa yang dia ada akan dia berikan. Tetapi entah mengapa ya, kerana dua warna yang berbeza di latar belakang ya, menunjukkan salah seorang memberi dengan lebih banyak dan seorang lagi cuba memberi tetapi mungkin dia tidak cukup. Maka dia tetap akan memberi apa saja yang dia miliki. Nah, ini ada sama ada ini energi kamu ataupun energi orang ini, tetapi yang pasti teman-teman, kedua-dua kamu memberi dengan secara seimbang. Dari segi perasaan ya, pemberian material dan sebagainya. Kita akan lihat lagi ya. Sama-sama menyumbang. Itu maksud saya ya. Wah, di sini ada gambar kunci ya, Keeper of Coins ataupun Queen of Pentacles. Teman-teman, saya merasakan orang ini ya, dia seorang yang bertanggungjawab, seorang yang mencintai kamu dengan tulus, tetapi sangat berhati-hati dengan siapa dia jatuh cinta. Bukan dengan sebarangan orang akan diberikan kunci ini. Dia sangat berhati-hati dalam memberikan hatinya, perasaannya, jiwanya kepada seseorang. Orang ini cenderung dimanjakan oleh sosok ibunya. Dan dia sangat rapat dengan sosok ibunya ya. Sama ada sosok orang tua ini masih berada di sampingnya ataupun mungkin sudah pergi meninggalkan, dia sangat rapat dengan sosok ibunya. Mungkin dia sering dimanjakan oleh ibunya, segala perhatian itu diberikan oleh ibunya, maka orang ini cenderung mencari seorang yang menyayangi si dia seperti ibunya. Orang ini pekerja keras, boleh diandalkan, sangat bertanggungjawab, pandai mencari uang, pandai menguruskan hal-hal domestik di rumah. Jika dia seorang
lelaki ya, jika kita sedang membincangkan seorang lelaki, baik lelaki ataupun perempuan, pandai menjaga rumah, pandai menjaga kebersihan, segala-galanya itu akan teratur dan rapi. Nah, ini ciri-ciri orangnya ya, sedikit cerewet, sangat menyukai kebersihan, sangat menyukai sesuatu yang rapi dan tersusun. Nah, ini orangnya ya, kita akan lihat lagi. Ace of Coins. Beberapa di antara kamu, ini mungkin hubungan baru dengan seseorang. Sama ada kamu baru mengenali orang ini dalam lingkungan 1-2 tahun, ataupun mungkin ya untuk kamu yang sudah berhubungan dengan orang ini agak lama, tetapi saling menghargai satu sama lain. Sangat jatuh cinta dengan orang ini, tetapi entah mengapa ya, saya menangkap salah satu daripada kamu, kita sedang membincangkan energi si dia. Maka kita permudahkan bacaan ini ya. Seperti benar-benar ya, apabila bersebelahan dengan kunci ini, Keeper of Coins, benar-benar menggadet hatinya. Kamu lihat ada pintu pagar yang terkunci. Orang ini benar-benar menjaga pintu hatinya dan tidak akan sebarangan membuka pintu hati si dia buat sesiapa saja. Sangat menjaga hatinya. Mungkin ya ini berlandaskan, mungkin ya orang ini mengalami ya pengalaman yang sering jatuh bangun dalam sebuah hubungan, maka dia sangat berhati-hati. Nah, ketika mengenali kamu, dia sangat menghargai. Bersebelahan dengan Queen of Coins ataupun Keeper of Coins ini menunjukkan ketika dia mengenali kamu, berlandaskan perhubungan yang sering on-off di masa lalu, dia sangat menghargai orang yang menyayanginya. Apatah lagi jika kamu mencintai si dia ini dengan begitu tulus sekali ya, dia sangat menghargai kamu dan hanya akan membuka pintu ini untuk kamu, bukan untuk sebarangan orang. Nah, di sini teman-teman mungkin kamu akan berkata begini ya, tetapi Kak, dia banyak mengenali lawan jenis yang lain. Mengenali lawan jenis yang lain, bersosial dengan mereka, tidak berarti dia sebarangan membuka pintu hatinya. Walaupun dia kelihatan friendly, ramah, mesra ya, baik hati, rendah diri, itu tidak bermaksud dia akan sebarangan membuka hatinya untuk orang lain. Di sini saya menangkap energi seorang ini sangat cerewet. Dia tahu apa mahunya dan dia tahu siapa yang dia pilih. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang yang mempunyai luahan hati atau luahan emosi ya, ke kamu detik ini. Kita lihat lagi teman-teman. Four of Coins. Wow, sangat benar ya. Orang ini sangat tertutup, sangat menjaga privasinya. A very discreet person. Discreet itu orang yang tidak sebarangan akan bersikap terbuka ya, sama ada dengan kamu ataupun orang lain. Tidak begitu mudah ya untuk dia membuka cerita mengenai keluarganya, mengenai hatinya, mengenai pengalaman lamanya. Tidak begitu mudah akan terbuka ya kepada sebarangan orang. Orang ini sangat pandai mengelolakan keuangannya ketika berada bersebelahan dengan Ace of Coins. Apabila Four of Coins berada bersebelahan Ace of Coins, orang ini bukannya pelit teman-teman, tetapi lebih cenderung ya bijaksana dalam menggunakan keuangan. Tidak akan membelanjakan uangnya kepada perkara-perkara yang tidak menguntungkan, pembaziran. Nah, jikalau dia menyukai sesuatu yang mahal, contohnya barang branded, ya dia mungkin akan mendapatkan itu, tetapi mungkin 2 atau 3 daripada 1000 koleksi yang dia miliki. Begitu ya. Hanya sesuatu yang benar-benar dia suka, dia akan beli. Orang yang sangat pandai mengelolakan keuangannya. Four of Coins bersebelahan dengan Ace of Coins menunjukkan sangat bijaksana dalam mengelolakan keuangan seharian. Tidak akan berbelanja ya sebarangan. Nah, orang ini mempunyai ciri-ciri yang sangat posesif, sangat degil, sangat cemburuan, dan ada kalanya sangat cemburu ya akan kejayaan orang lain yang mendorong si dia untuk bekerja keras untuk menstabilkan keuangan. Jika orang lain boleh, dia juga boleh. Nah, dia tidak mahu kalah kepada orang lain. Jika orang lain mampu ya mandiri, mempunyai kestabilan keuangan, dia juga akan turut bekerja keras. Saya menangkap sedikit energi ya, kerana jika kamu lihat secara keseluruhan teman-teman ya, keempat-empat kad ini terbuka kad coins atau pentacles yang lebih menunjukkan kepada dunia material. Nah, keuangan, kestabilan sangat penting buat si dia. Sama ada dia seorang yang mapan, seorang yang pandai mengelolakan keuangan, ataupun seorang yang bekerja keras mencari keuangan, keuangan itu penting buat si dia.
Dan dia juga merasakan jika tidak ada wang, tidak perlu cinta kerana dia harus memberikan kebahagiaan kepada kamu. Jika dia tidak dapat mengejar cita-citanya, tidak ada kestabilan, apakah yang boleh ditawarkan kepada kamu? Kita tidak boleh hidup berlandaskan cinta saja. Sekurang-kurangnya ini menurut orang ini. Nah, keuangan itu penting bagi dia. Orang ini pandai mencari uang dan pandai keseimbangan. Pandai mencari uang, the input dan output yang sangat seimbang. Maksudnya begini, walaupun dia pandai mencari uang, dia juga seorang dermawan. Dia akan memberikan sesuatu yang baik, membantu orang-orang di sekelilingnya. Tetapi orang ini sangat menghargai kamu dan tidak akan sebarangan membuka pintu hatinya buat orang lain. Kad ini juga menunjukkan tiba-tiba teman-teman bahawa saya merasakan kebanyakan kamu di sini hubungan yang sedang stagnan ataupun tidak bergerak, tidak ada kemajuan, hubungan yang sedang stuck. Mungkin beberapa di antara kamu di sini mungkin ada yang masih berkomunikasi, tetapi komunikasi yang semakin hari semakin dingin, berkurangan, tidak mengabari, mungkin ada yang mendiamkan dan sebagainya. Di sini ada Champion of Wands. Wow, di sini dengan jelas menunjukkan ada ketertarikan chemistry yang sangat kuat, yang sangat luar biasa di antara kamu dengan orang ini, tetapi dipendamkan sahaja. Setiap kali bertemu mata, bertentangan mata, berhampiran dengan satu sama lain, seperti ada tarikan magnet. Nah, energi ini yang begitu luar biasa bukan saja dapat dirasakan di antara kamu dan dia, tetapi orang yang berada, yang berdiri di keliling kamu di waktu itu juga dapat merasakan yang mereka harus menjauhkan diri agar memberikan ruang kepada kamu dan dia. Kerana terlalu dapat menyerap energi magnet di antara kamu dengan orang ini. Di dalam hatinya, walaupun dia sedang mungkin hubungan ini sedang jedah mungkin dia tidak mengabar kamu atau memblokir dan sebagainya, ada sisi perjuangan dari hati si dia. Masalahnya apa teman-teman? Masalahnya orang ini walaupun energinya meledak-ledak ke kamu, dia datang dan pergi dengan cara tergesa-gesa mengikut kemahuan dia. Jika kerinduan yang berlebihan, dia akan datang kepada kamu. Jika dia merasakan keadaan kembali stabil, kamu tidak ke mana-mana, dia bakal tidak memperjuangkan, mungkin akan mendiamkan kamu. Nah, begitu teman-teman. Orang yang datang dan pergi berlandaskan keinginan hatinya. Saya juga menangkap energi yang sering panas dingin daripada orang ini. Nah, beberapa di antara kamu mungkin sepantaran umurnya dengan orang ini, saya lebih menangkap cinta yang matang dalam lingkungan umur 30-an ke atas. Teman-teman, di sini ada Nine of Swords. Teman-teman, orang ini bukan saja di saat ini mempunyai luahan emosi ataupun luahan hati sepenuhnya yang ingin dia luahkan ke kamu, tetapi sepertinya akhir-akhir ini entah apa yang terjadi di hubungan kamu dan dia mungkin ada yang saling mendiamkan, saling memblokir, apapun itu teman-teman membuatkan dia tidak dapat tidur lena di waktu malam dan sering memikirkan kamu, khususnya di waktu malam. Terlalu mentally overload, yang bermaksud keletihan minda teman-teman. Terlalu memikirkan kamu, memikirkan uang, seimbang. Kamu dengan keuangan itu sangat penting bagi si dia. Kerana dia merasakan tidak pernah merasakan ada rasa cinta yang dapat membuka hatinya kembali seperti kamu. Nah, ketika kehilangan kamu, mungkin kamu dengan dia sudah kurang mengabari satu sama lain atau berpisah, hubungan yang sedang jedah. Dia bukan saja memikirkan kamu, juga sedang runsing sedang uring-uringan dengan kondisi keuangannya. Sedang mengalami kesulitan dari segi keuangan, apatah lagi kamu tidak hadir. Nah, ini seperti kurang semangat bagi si dia. Teman-teman, mungkin tidak semua kad akan resonate dengan kamu, ambil mana yang resonate sahaja. Bottom of the deck di sini kita ada Eight of Coins. Kamu dengan dia mungkin pernah berada di lingkungan pertemanan ataupun pekerjaan yang sama. Mungkin pernah bekerja sama. Apa pun yang pasti, kamu lihat teman-teman kad Pentacles hadir lagi yang menguatkan lagi selain daripada energi Virgo yang paling kuat di sini. Saya menangkap Capricorn, Taurus, Virgo dan juga energi Leo.
energi Leo, Capricorn, Taurus, Virgo. Paling kuat adalah Virgo. Dan juga energi Gemini. Itu yang paling kuat ya, setakat ini. Nah, kembali lagi kepada kad Pentacles yang menunjukkan keuangan itu sangat penting bagi orang ini. Mungkin sedang berada di kesulitan keuangan dan sedang bekerja keras. Orang ini sangat cerewet dan sangat menumpukan perhatian kepada kerjanya. Tidak ada orang ya, tidak ada kamu atau orang lain yang dapat mengalihkan fokusnya dari pekerjaan. Mungkin beberapa di antara dia mungkin mempunyai lebih dari satu pekerjaan atau mungkin baru memulakan perusahaannya sendiri. Nah, ini memerlukan fokusnya dan pada waktu yang sama ya, saya menarik energi, ada keinginan yang mentally overload yang menunjukkan terlebih kepikiran tentang kamu, ingin mencari solusi memperbaiki kondisi salah faham, memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Cuma orang ini masih memikirkan cara yang paling tepat. Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana dia cerewet, teman-teman. Dia tidak akan sebarangan ya untuk apply any cara ya. Dia akan cari cara yang paling tepat untuk menyelesaikan isu di antara kamu dengan dia. Kerana dia seperti merasakan ya, mungkin beberapa di antara kamu banyak mendiamkan dia, tidak mengabari dan sebagainya. Nah, teman-teman, kerana energi hati saya yang penuh dengan penasaran, kita cuba lihat atau mengintai sedikit ya kondisi ataupun energi hubungan kamu dengan dia saat ini. Saya akan mengambil satu kad untuk melihatkan energi hubungan ini dari sudut pandang kamu ke dia, dan kemudiannya kita akan buka satu kad lagi untuk melihat bagaimanakah dia memandang hubungan ini ke kamu saat ini. Kita mulakan, teman-teman, dari pihak kamu dahulu. Bagaimanakah kamu energi kamu ya terhadap hubungan ini kepada si dia. Kita ambil satu kad dari kamu dan kemudiannya kita akan ambil satu kad dari dia. Cuba fokuskan energi kamu ke sini dan fokus atau bayangkan wajah seseorang yang kamu cintai. Jika kamu keliru, mungkin kamu ada 2-3 orang yang mengejar kamu tidak pasti siapa yang perlu difokuskan, tarik nafas. Wajah pertama yang hadir di fikiran kamu, dialah orangnya. Kamu fokuskan wajah pertama yang hadir ketika kamu memejamkan mata kamu ke sini. Kita tarik energi dia. Bagaimanakah koneksi energi hubungan kamu ke dia saat ini? Wow, codependency, teman-teman. Ada baik dan tidak baiknya tentang kad ini, teman-teman ya. Yang tidak baiknya energi kemelekatan, ketergantungan. Yang baiknya kamu masih ya menyimpan perasaan sayang, menghormati. Tidak kiralah ya, mungkin beberapa di antara kamu bertindak untuk melepaskan pergi, tetapi kamu tidak dapat menafikan kerana kad-kad saya tidak akan menipu. Apa yang ditarik itulah yang akan dibaca. Walaupun ada perasaan marah, benci, sesal daripada kamu tetap menyayangi orang ini. Entah mengapa ya, daripada ketergantungan, codependency ini, saya menarik seperti kamu mungkin ya membuka dating semula dengan orang lain, mengenali orang banyak, tetapi energinya tidak sama dengan orang ini yang kamu cintai. Balik-balik kamu seperti terfokus dengan si dia, merindukan dia, merenungkan dia. Nah, ini yang menjadikan energi ketergantungan dengan satu sama lain. Sukar untuk melepaskan. Dan kamu cuba ya sedaya upaya untuk memfokuskan kepada kehidupan kamu, tetapi ada kalanya sepertinya energi terkoneksi. Mental overload ini ya, sering kepikiran kamu, mungkin membuatkan kamu ada kalanya terkoneksi dengan energi si dia. Baik, teman-teman, addiction ya, beberapa di antara kamu seperti sangat menagih cinta daripada orang ini. Benci, teman-teman, benci tetapi sayang. Nah, walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu ingin menafikan ini, it's okay ya. That is your right ya. Tetapi kad saya tidak pernah akan menipu. Apa yang terbuka itu yang akan dibaca. Kita lihatkan pula energi dia ke kamu saat ini. Wow, worth waiting for. Sepertinya beberapa di antara dia di sini ya, walaupun mendiamkan kamu, pergi meninggalkan kerana buntu, tidak tahu membuat pilihan dan sebagainya, dia masih tahu di dalam hati dia, ini bukan permanen. Siapa pun yang dia pilih, dengan siapa pun dia pergi, jika dia mendiamkan kamu dan sebagainya, dia merasakan ini bukan permanen. It's worth waiting for. Dia merasakan kamu ini pantas dicintai, pantas dimiliki, berbaloi untuk dia menanti ya. Divine timing is at work in your love life. Maksudnya apa, teman-teman?
Ini berbalik kepada alam semesta, the universe, dan juga kembali ke tangan takdir. Waktu, takdir akan menentukan segala-galanya. Orang ini ada sedikit energi berpasrah, tetapi dia sangat menyayangi kamu kerana dia merasakan selain daripada ibunya, kamulah yang memberikan cinta, ya, yang seakan-akan kasih sayang daripada seorang ibu ataupun seorang ayah. Yang pasti orang ini rapat dengan ibunya, manja dengan ibunya, sama ada dia anak tunggal, anak tengah ataupun anak bongsu. Saya juga suddenly menangkap energi yang serupa, seorang yang kesepian menantikan momen yang tepat, divine timing. Menurut alam semesta, heart to heart conversation. Ketika ini teman-teman, kamu dengan dia seperti memerlukan perbicaraan hati ke hati, tetapi mungkin nasib ataupun keadaan tidak berpihak kepada kamu berdua. Mungkin ada yang sedang terpisah, sedang berjarak saat ini, dan ini menyukarkan heart to heart conversation untuk memudahkan kamu dengan dia berbicara hati ke hati. Nah, oleh kerana ini perbicaraan hati ke hati yang tidak dapat dilaksanakan membuatkan ke tema readingan hari ini. Luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini melalui pembacaan hari ini. Teman-teman, sila fokuskan energi kamu. Guys, it is okay for you not to like me, ya. Saya okey saja, jika kamu mungkin tidak suka cara saya membacakan, tapi bantu saya. Bantu saya untuk membantu kamu. We put our differences aside. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak suka dengan cara saya, that's okay. Kita ketepikan perbezaan kita masing-masing. Cuba bekerjasama, kamu bantu saya bantu kamu. Kita fokuskan ke arah membantu satu sama lain. Ketepikan segala perbezaan kamu dan saya. Mungkin ada cara saya yang ramai tidak suka, Now, I can't change myself for everyone, Ini cara saya. Saya hanya memohon kamu bantu saya dengan memfokuskan energi di sini agar saya dapat membantu kamu dengan lebih tepat lagi. Fokuskan ke arah bantu-membantu di sini. Dan kita cuba cari tahu, teman-teman, luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini. Nah, jeritan emosi ini mungkin juga berbentuk perasaan cinta, emosi yang meledak-ledak, ataupun mungkin ada penyesalan. Sama ada ini berbentuk positif ataupun negatif. Kita santai saja, teman-teman. Yang penting kita ketahui sama ada emosi ini positif ataupun negatif. Yang penting kebenaran itu terungkap. Apakah luahan hati yang sepenuhnya dari dia ke kamu saat ini? Nah, di sini kita akan lihatkan luahan hati sebenarnya dia. Sama ada berbentuk cinta, berbentuk penyesalan, positif or negatif, doesn't matter. Yang penting kebenaran itu dapat diungkapkan melalui pembacaan hari ini. Nah, teman-teman, fokus bantu saya supaya saya dapat bantu kamu. Apakah luahan hati yang sepenuhnya dari dia ke kamu saat ini? Oh wow, teman-teman, kad pertama adalah tangisan. Nah, ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata kad yang ditarik. Kamu dapat lihat dengan jelas, tangisan. I don't know you guys, ini tangisan kamu atau tangisan dia, tetapi di hati saya memang sudah merasakan sedikit kesedihan, tetapi saya lebih menangkap energi kesepian dari orang ini. Seperti dia mungkin mungkin berada dengan orang banyak, orang di sekelilingnya, sama ada rakan-rakan, keluarga, pasangan, apapun itu, tetapi entah mengapa saya menangkap energi kesepian daripada hatinya. Walaupun ada orang banyak, orang di sekeliling, dia merasakan seperti dia bersendirian, tetapi energi yang sedih saya tangkap tadi lebih kepada kesepian. Nah, ini keluar kat tangisan. Nah, kamu sesuaikan, ini sama ada energi kamu ataupun energi dia, kerana kadang-kadang terbolak-balik energinya. Orang ini sedang menangis. Tangisan. Mungkin ada penyesalan, Nah, tanpa penjelasan. Sebelah dengan tangisan menunjukkan tangisan yang tanpa penjelasan. Mungkin dia sendiri tidak tahu mengapa dia menitiskan air mata, dan ada kalanya kamu juga tidak tahu, tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba kamu beremosi. Nah, ada kalanya ketika kamu bercanda dengan keluarga, anak-anak, pasangan ataupun kawan-kawan, rakan-rakan dan sebagainya, tiba-tiba ada perubahan emosi yang membuatkan kamu berair mata. Kamu tahu, teman-teman, apa itu maksudnya? Bila ada perubahan emosi mendadak secara tiba-tiba, itu menunjukkan ada gangguan energi lain yang masuk. Ini mungkin dari si dia. Nah, ketika contohnya kamu yang sedih,
Dia mungkin sedang bercanda dengan keluarganya, pasangannya, apapun itu kawan-kawannya. Tiba-tiba dia merasa sebak di dada. Ini kerana kamu sedang menangis di pihak kamu. Itu maksud saya. Nah, di sini tangisan yang tanpa penjelasan. Saya merasakan hubungan ini mungkin tidak diselesaikan dengan cara baik. Kamu faham tidak selesai dengan cara baik itu mungkin dengan cara tidak bertanggungjawab, pergi meninggalkan tanpa kata putus, tanpa penjelasan, yang membuatkan orang ini membawa penyesalan. Sesuatu yang tidak diselesaikan dengan baik. Contohnya, jika dia ghosting kamu, dia yang bakal merana. Kerana dia tahu dia yang memblokir, dia yang mengghosting, maka kesan itu akan lebih kepada dia bukan kepada kamu. Siapa yang buat salah dengan siapa, maka dia yang akan rasa lebih bersalah. Nah, saya harap penjelasan ini lebih jelas. Saya ulangi, siapa yang bersalah dengan siapa, maka rasa bersalah itu akan lebih kepada orang itu yang tertentu. Di sini teman-teman, tangisan tanpa penjelasan, saya menangkap energi penyesalan dari orang ini. Sesuatu yang tidak selesai dengan kamu, mungkin dia bersikap mementingkan diri, mungkin ada yang memanfaatkan kamu dari segi keuangan, meninggalkan kamu. Ketika kamu kosong, dia pergi mencari orang lain. Nah, dia mungkin bertindak seperti menjalankan hidupnya seperti biasa. Kamu jangan lupa kita ada hukum karma. Sesuatu pasti berlaku di kehidupan si dia yang membuatkan dia kini kembali terpaksa menjalani karma-karma yang dia wujudkan sendiri, dan di sini terpaksa menjalankan karma yang tidak baik, membuatkan dia kembali menangis dan tanpa penjelasan. Dia sendiri tidak tahu mengapa sedih, mengapa beremosi. Kita cuba tarik lagi teman-teman. Apakah luahan hati yang sepenuhnya dia ke kamu saat ini? Yang perlu kamu tahu berharap, wow, sepertinya orang ini sangat ego Entah mengapa saya tarik energi itu Egonya, gengsinya luar biasa, tetapi sebenarnya dia sangat mengharapkan kamu. Sangat mengharap agar kamu tidak berhenti memperjuangkan dia. Sangat berharap ke depannya nanti takdir ataupun alam semesta akan membuka sebuah peluang bagi dia untuk kembali kepada kamu atau bertemu dengan kamu. Masih berharap, tetapi tidak pernah dia terima hakikat ini. Seperti dia sendiri teman-teman bersebelahan dengan tanpa penjelasan, membuatkan dia sendiri tidak mahu menerima hakikat yang dia berharap. Dia terlalu ego untuk menerima kenyataan mungkin dia memerlukan kamu kerana tidak ada seorang sosok lain pun yang dapat menyayangi si dia seperti kamu. Nah, kita lihat lagi Dikecewakan. Nah, ini maksud saya tadi. Mungkin dia sedang menjalankan karmanya sendiri Dikecewakan. Ketika ini mungkin orang yang dia pilih, sesuatu berlaku mungkin di pekerjaan, keuangan perhubungan pribadi dan sebagainya dalam hidup si dia. Sesuatu yang menghampakan, mungkin kehilangan uang yang besar, uang yang diinvest ataupun dia mungkin hilang dealing, business dealing, ataupun dia mungkin dikecewakan oleh seorang rakan yang begitu dia percayai, mungkin dia baik dengan seseorang, ataupun dikecewakan oleh keluarganya yang mempunyai pertalian darah yang sama mungkin dikecewakan oleh orang yang dia percayai selama ini, ataupun pasangannya sendiri. Ini membuatkan dia mentally overload, energi yang sudah kita tarik tadi. Ketika dia menjalankan ini dia memikirkan kamu. Dia memikirkan dia terpaksa menjalankan kekecewaan, rasa berharap. Kerana ini yang dia rasakan, seperti energi ini terbalik. Dan kini setelah dia merasakan apa yang pernah kamu rasakan, dia ingin meluahkan kepada kamu yang dia sedang menjalankan emosi yang sama. Nah, luahan hati dia kepada kamu teman-teman. Dia ingin kamu tahu dia ada tangisan, dia sedar dia pergi tanpa penjelasan, dia masih berharap dan dia sedang dikecewakan. Nah, ini adalah luahan emosi. Kamu dapat melihat sama ada kamu kategorikan ini sebagai positif ataupun negatif, itu menurut kamu, it's okay menurut kondisi masing-masing. Tidak pernah dilupakan, wow. Kamu lihat walaupun dia banyak mengecewakan kamu, dia tidak pernah melupakan kamu. Nah, di sini dengan jelas memperlihatkan orang ini tidak pernah melupakan kamu. Wow, ini sangat sinkron dengan kad Ace of Coins ataupun maaf teman-teman, ada bunyi bising di luar Kamu cuba fokuskan kepada suara saya teman-teman Saya rasa lori sampah sedang datang mengumpul sampah-sampah di luar. Mungkin saya harus pauskan video teman-teman kerana terlalu bising
Okey teman-teman, saya harap kamu fokuskan kepada suara saya. Orang ini tidak pernah melupakan kamu ya. Tidak pernah dilupakan. Maksudnya dia tidak pernah melupakan diri kamu walaupun sesaat. Ini yang menunjukkan mentally overload ya. Dia sangat menyayangi kamu dan saya juga entah mengapa ya baru menangkap energi yang orang ini baru belajar menyadari ya yang dia banyak mengecewakan kamu dan baru menyadari yang dia sebenarnya sangat mencintai kamu, maka kamu tidak pernah dilupakan. Kita tarik satu lagi kad. Wow, mengagumi. Orang ini sangat mengagumi kekuatan hati kamu, teman-teman. Dia sangat mengagumi ya, selama ini kamu banyak seperti memperjuangkan si dia ya. Kamu terus-terusan mencintai dia walaupun mungkin ada yang memblokir, tidak berkomunikasi. Dia seperti dapat meresap ya, menyerap energi kamu yang kamu masih menanti, masih berharap, masih mendoakan dia dan dia sangat mengagumi ya kekuatan, lebih tepat lagi ya, sangat mengagumi kesetiaan di hati kamu. Kamu benar-benar loyal, benar-benar setia. Walaupun ada beberapa di antara kamu ya sudah bertekad ya tidak mahu lagi berundur ataupun kembali kepada orang ini, tetapi dia tetap dapat menarik ya kesetiaan di hati kamu. Dia mengagumi kekuatan diri kamu, determinasi kamu dan kesetiaan di jiwa kamu buat si dia. Bottom of the deck keluar kad ini teman-teman. Bottom of the deck ada perkataan menyesal ya. Sudah saya tarik daripada awal tadi, energi penyesalan. Menyesal teman-teman. Ini yang membuatkan dia meluahkan segala emosi ini kepada kamu. Dia sangat menyesal ya akan segala sesuatu yang tidak dia lakukan dengan baik. Mungkin ya beberapa di antara kamu pernah berhubungan fisik dengan orang ini ya. Maka dia lebih menyesal kerana seperti mempergunakan kamu, tetapi di akhir-akhirnya berputus ataupun berpisah seperti ini. Teman-teman, kita lihatkan menggunakan tarot card ini dengan lebih mendalam lagi, jauh lebih deep lagi ya. Apakah lagi luahan hati yang sepenuhnya dari dia ke kamu? Kita cuba lihatkan. Wow, di sini ada the Fool, new beginning, innocent and wonder. Beberapa di antara dia ya seperti tidak menyedari yang dia benar-benar mengecewa dan melukakan hati kamu. Dia ingin kamu sedar ya. Dia ingin luahkan supaya kamu memahami yang dia sebenarnya tidak menyadari ada beberapa perkara yang dia benar-benar lakukan yang menghampakan dan mengecewakan kamu. Di sini teman-teman, orang ini juga merasakan ya, beberapa di antara dia merasakan sebenarnya semua ini berjalan seperti ini kerana hubungan ini agak berisiko. Tetapi dia seperti mengambil risiko itu bersama dengan kamu. Mungkin ada sentuhan fisik dan sebagainya kerana dia begitu mencintai kamu. Dia begitu nyaman ya dengan kamu, dia dapat menjadi dirinya sendiri. Maka ada kalanya dia cenderung ke anak-anakan, tidak menyedari dia menyakiti kamu. Di sini seperti luahan hatinya ya. Dia pernah tertanya teman-teman, kerana ada energi berharap. Apakah ada kemungkinan walaupun sekecil mana untuk memulakan kembali ya, membuka lembaran baru ke depannya nanti. Mungkin setelah bertahun-tahun orang ini seperti bukan saya katakan dia tidak tahu malu teman-teman. Dia seperti seseorang yang tidak sedar apa yang dia lakukan. Kerana orang ini berjiwa petualangan ya, seperti cenderung bersikap positif dan bersikap naif ya pada waktu yang sama. Dia bertanya-tanyakan sama ada peluang ya untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Nah, itu adalah luahan ya emosi si dia dalam pembacaan hari ini. Kita buka kad lagi. Ace of Wands ya, inspiration, desire and weakness. Teman-teman, orang ini ya, saya merasakan dia ini agak silly ya. Silly itu apa teman-teman? Dia bersikap agak bodoh ada kalanya ya, melakukan perkara-perkara yang penuh dengan kebodohan dan tanpa kesedaran di hatinya ya, dia masih sangat berhasrat, sangat ada keinginan dengan kamu di sini. Hati dia masih meledak-ledak ketika dia memikirkan kamu. Masih ada kehangatan cinta ya ketika dia berfikirkan kamu atau memikir atau merenungkan kamu di sini. Nah, beberapa di antara kamu dengan kuat menunjukkan ya, ini mungkin hubungan baru dengan seseorang ya, perasaan yang masih jatuh cinta. Nah, teman-teman, di sini teman-teman kita ada King of Swords. Kini dia perlu merenungkan ya cara yang terbaik. Dia seperti ingin mencari jalan keluar. Sebab King of Swords ini adalah seorang yang
pandai menyelesaikan isu-isu berhubungan dengan kehidupannya, sama ada keuangan, masalah hubungan. Orang yang pandai mencari solusi, maka dia sedang menggunakan kebijaksanaannya dengan tegas, lebih menggunakan logika daripada emosi ya, untuk menanggapi perasaan yang sedang dia rasakan di hati. Nah, bersebelahan dengan Ace of Wands, seorang King of Swords bersebelahan dengan Ace of Wands seolah-olah menepikan emosi yang meledak-ledak yang sedang dia rasakan kepada kamu, kerana dia merasakan jika dia mendengarkan emosinya, ini seperti menghambat segala solusi yang sedang dia cari di mindanya. Menggunakan akal logikanya, ini akan menghambat pemikiran si dia. Maka dia seperti ingin mencari solusi. Bagaimanakah ke depannya nanti ya? Apakah dia patut menjalankan hubungan yang berisiko ini, mendatangi kamu melawan arus, berlandaskan perasaan emosi yang meledak-ledak? Dia tidak tahu ketika ini. Menggunakan logika, berfikir secara waras, mencari solusi, ataupun melayan emosi yang meledak-ledak ini. Kerana dia tahu teman-temannya, dia sangat tertarik dengan kamu. Tetapi raja ini, King of Swords ini, seperti tidak mahu ya menepis segala bentuk emosi yang sedang dia rasakan. Maka dia hanya meluahkan hati sepenuhnya dia ke kamu melalui pembacaan hari ini. Yang bermaksud apa teman-teman? Orang ini tidak mungkin ya akan datang ke kamu sekarang ataupun di masa hadapan untuk mengekspresikan ini kepada kamu. Maka di sini tugas saya untuk mengupas, mengorek, mencungkil apa yang dia sembunyikan di hatinya. King of Swords bersebelahan dengan Ace of Wands menunjukkan King of Swords ini benar-benar ingin menepis apa yang dia rasakan kepada kamu, seperti bertarung dengan emosinya yang sedang meledak-ledak ke arah kamu, agar dia dapat fokuskan logikanya kepada pekerjaan, penghasilan wang, menjalankan rutinitas harian tanpa ada gangguan emosi. Four of Swords. Nah, ini sangat sama dengan Nine of Swords teman-teman. Mentally overload, sehingga insomnia, kelelahan, capek jadinya. Teman-teman, orang ini ingin memberitahu kamu ya, dia cuba mencari solusi terhadap perhubungan ini, menyelesaikan isu-isu yang ada dengan kamu. Tetapi dia lelah, letih, keletihan. Tetapi sebenarnya dia belum bersedia ya ke arah perpisahan. Dia cuma capek teman-teman, dia tidak pergi ke mana-mana. Cuma terlalu letih untuk memikirkan cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Saya merasakan dia tidak bergerak ke mana-mana. Cuba dia sedang berehat, mencari kekuatan yang ada. Apakah masih ada kekuatan untuk menjalankan hubungan ini? Nah, ini yang ingin diluahkan secara tidak langsung kepada kamu, agar kamu memahami dari pihak si dia. Nah, kamu lihat strength. Teman-teman, bersebelahan dengan Four of Swords ya, dia memang sedang berehat, mencari tenaga, mengumpul tenaga. Saya menangkap energi ya daripada tema readingan hari ini, luahan hati sepenuhnya ke kamu. Kamu tahu teman-teman, sewaktu dia merindukan kamu, sewaktu dia benar-benar ingin mencium kamu, memeluk kamu, membayangkan wajah kamu, apapun yang sedang dilakukan, dia tahan. Dia menahan dirinya. Orang ini mempunyai disiplin yang luar biasa ya. Jika digandingkan dengan keegoannya, mempunyai disiplin yang luar biasa untuk mengimbangi perasaan ini agar tidak nampak keterlaluan. Kerana dia adalah King of Swords yang mampu mengimbangi logika dan perasaannya. Nah, bagaimanakah cara dia mengimbangi? Dia tutupkan saja emosi si dia. Dia terlalu rasional sehingga sehingga mengabaikan, itu yang paling tepat lagi, dia mengabaikan keperluan emosinya sendiri. Maka keluarlah tema readingan hari ini. Kita sedang mengorek ya, sedang mengupas luahan hati sepenuhnya dia ke kamu. Emosi yang dia tepiskan. Nah, di sini teman-teman, orang ini ketika merindukan kamu, memikirkan kamu, dia tahan dirinya. Sebenarnya ada keinginan, ada harapannya untuk menakluki kamu sepenuhnya, tetapi dia tahan. Saya tidak tahu ya betapa lama dia boleh tahan, I don't know. Tetapi dia sangat capek. Kini dia sangat capek dan lelah kerana terpaksa menahan kerinduan, menahan emosi ingin memeluk, menggapai kamu. Dia tahan. Hati dia besar teman-teman. Walaupun mungkin dari segi tindakan orang ini agak kejam,
Mungkin dia pernah mengutarakan kata-kata yang kasar. Tapi jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, orang ini baik hati loh. Dia memang baik hati sebenarnya teman-teman. Cuma cara dia itu, approach dia itu sedikit off. Itu yang saya lihatkan di sini. Kita cuba buka kad ini lagi teman-teman ya. Okey, di sini kita ada The Tower. Wow, saat ini teman-teman dia kehancuran. Kehancuran kerana dia mungkin sudah bertindak pergi, tidak mengabari, mungkin ada yang long distance relationship, mungkin berada di luar pulau ya. Saya menangkap energi ini dan saya merasakan saat ini wujud sebuah kesedaran ya. Ketika dia menahan kerinduan, menahan emosinya ya, dia sangat letih, lelah, capek dan sebagainya, wujud sebuah kesedaran mengenai hubungan ini. Nah, kita akan membuka kad seterusnya untuk melihatkan apakah kesedaran yang bangkit ya daripada kelelahan, penutupan emosi ini. Apakah yang bangkit dari si dia? Kita akan cuba lihatkan. Page of Pentacles. Wow, teman-teman. Willpower, desire, opportunity. Dia tersedar teman-teman ya. Daripada kesedaran dan daripada kehancuran perasaan ini yang sedang dia luahkan kepada kamu, wujud sebuah kesedaran bahawa dia sudah terlepas peluang. Ada opportunity, peluang yang sepatutnya dia gapai. Tetapi beberapa di antara dia ini sudah banyak kali terlepas peluang. Seperti readingan saya sebelum ini ya, dan kini dia masih ya berharapkan kepada sebuah peluang. Peluang dan ada, kamu lihat di sini ada willpower. Willpower ini kekuatan diri teman-teman. Kekuatan bersebelahan dengan strength ya, menunjukkan ada berdaya tahan. Tahan banting lebih kepada physical ya, if I'm not mistaken. Mungkin saya silap. Dia ada determinasi daripada hatinya. Willpower ini adalah determinasi dari segi hatinya untuk melawan arus. Jika saya sudah terlepas peluang, saya menyedari saya harus bangkit semula dan grab, menerajui ya, ataupun menangkap peluang yang ada. Nah, kerana ada desire, keinginan untuk menggapai kamu semula. Tetapi orang ini seperti saya tangkap daripada energi permulaan ya, dia tidak akan sebarangan membuka hatinya untuk orang lain, maka dia akan bertindak dengan lebih berhati-hati agar dia tidak malu dua kali. Mungkin sebelum ini dia sudah memalukan dirinya. Maka kedepannya nanti mungkin akan ada sebuah komunikasi yang kecil, kabar berita dari si dia, tetapi dengan lebih penuh dengan strategik, langkah yang berhati-hati agar tidak akan kelihatan begitu malu ya dengan tingkah laku dia sebelum ini kepada kamu. Nah, orang ini kedepannya wujudlah kesedaran untuk mengambil peluang yang ada, mendatangi kamu dan dengan cara yang lebih strategik, lebih berhati-hati. Kali ini dia akan menangkap semua peluang yang ada teman-teman. Tetapi tindakan si dia ini akan lebih berhati-hati, penuh dengan strategik ya. Kita akan lihat lagi. Three of Swords. Wow. Teman-teman, luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini, grief. Ini sama dengan kad pertama, tangisan ya. Grief, kesedihan, tangisan. Heartbreak itu apa teman-teman? Heartbreak itu menunjukkan dia sedang patah hati. Duduk di kerusi di tepi pantai, di tepi sungai, di tepi tasik, merenungkan kamu. Nah, benar ya? Kesendirian, kesepian. Energi yang saya tangkap dari awal tadi. Ini yang membuatkan dia menangis, kesepian, merasakan walaupun ada orang banyak di sekelilingnya, tidak ada orang pun yang seprihatin diri kamu ke dia. Kamu tahu apa mahu dia. Kamu tahu bagaimana untuk memenuhi kepuasan emosinya. Dia merasakan orang lain tidak dapatnya memenuhi titik kepuasan itu. Three of Swords menunjukkan dia patah hati. Nah, teman-teman, ini adalah luahan ya. Saya juga merasakan orang ini ya, mungkin juga terlepas peluang yang mungkin kecil atau besar dari segi keuangan. Menjalani karma. Apa yang telah ditabur itulah yang akan dituai. Berulang kali saya terapkan ya. Kini dia patah hati, mungkin membuat pemilihan yang tidak tepat. Pilihan yang tidak tepat membuatkan dia patah hati. Internal issue si dia. Ada masalah keluarga, keuangan, masalah peribadi, dan saya lebih menangkap masalah di mental orang ini. Bersikap pesimis, keputusasaan, merasa terluka, membuat pilihan yang tidak tepat, grief, suffering, tersiksa saat ini teman-teman.
bersendirian, mungkin agak sukar untuk berpatah balik ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah bernikah, mempunyai cucu ya, mempunyai masa depan dan dia seperti sudah terlambat. Patah hati. Kamu sesuaikan energi mana yang bersangkut paut ataupun resonate dengan energi kamu. Bottom of the deck, luahan hati si dia. Four of Pentacles. Wah, kamu dapat energi ini 2 kali teman-teman. Four of Coins, Four of Pentacles. Teman-teman, saya merasakan ya, ada stability dari segi perasaan dia untuk kamu. Cuma orang ini tidak melaksanakan sesuatu itu dengan baik dengan kamu. Kerana mungkin ya, insecurity itu bukan berkurangan dari pihak kamu, mungkin lebih daripada si dia. I don't know you guys. Dan dia mungkin ya memilih untuk pergi demi mendapatkan sebuah security. Mungkin dia merasakan kamu ini seorang cewek yang agak hot to handle, atau kamu seorang lelaki yang too hot to handle. Ya, dia merasakan dia lebih, how to say this, ya begini teman-teman, kadang-kalanya jika kita terlalu bijak, terlalu cerdas, orang ini akan memilih orang yang kurang cerdas. Itu maksud saya. You are just simply too hot to handle. Dia akan mencari orang yang dapat ya, yang dia tidak perlu merasakan takut, insecurity, takut kehilangan. Mungkin kamu ini terlalu hot ya, terlalu seksi, terlalu tampan. Dan dia terlalu posesif, maka ini agak sukar untuk mengimbangi ya. Kita cuba lihatkan sedikit. Di sini ada Eight of Wands, Four of Pentacles, Ace of Swords. Wow. Orang ini sering-seringan ya memikirkan kamu dan sudah membuat sebuah keputusan untuk melawan arus mendatangi kamu, memberikan sebuah kabar. Ada beberapa yang ingin membawa kamu travelling bersama. Mungkin berhijrah ya ke negaranya. Untuk kamu yang berdealing dengan orang luar ya, ada keinginan, keputusan yang diambil untuk membawa kamu for migration. Holiday, travelling ya, mungkin sebatas bercuti, berlibur ya. Ada keinginan di hatinya sudah diputuskan di sini, tetapi untuk sementara waktu hubungan ini sedang stuck. Tetapi ini berada di fikiran si dia. Teman-teman, zodiak yang paling kuat yang hadir di sini adalah Aquarius, Leo, Virgo, Aries. Itu paling kuat di sini ya. Aquarius, Virgo, Leo, Aries. Dan juga ada kehadiran zodiak lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Saya tidak terlihat ya, saya tidak melihat energi Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, teman-teman, saya tidak melihat energi Pisces, Cancer, Scorpio. Tidak mengapa, teman-teman. Zodiak itu tidak penting. Yang penting sama ada pembacaan ini bergema di hati kamu. Baik, teman-teman. Kita lihatkan lagi ya, apakah yang dia inginkan dari kamu saat ini? Berlandaskan emosi-emosi yang sudah dia luahkan kepada kamu, baik daripada energi cinta ataupun luahan emosi yang sedih ya. Kita lihatkan, apakah yang dia inginkan dari kamu saat ini? Seseorang yang meluahkan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini. Apakah yang dia inginkan dari kamu detik ini? Apakah sesuatu yang dia inginkan dari kamu? Action speaks loudly. Wow, dia merasakan, teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara kamu banyak mendiamkan atau mulai mendiamkan dia. Dia merasakan sudah tidak ada aksi, baik daripada sebuah komunikasi ataupun dari sebuah tindakan. Saya merasakan orang ini begitu gengsi dan ingin kamu bertindak duluan. Sama ada berbentuk communication ataupun mencari si dia, memperjuangkan dia kembali. Orang ini tidak mahu kamu berundur, tidak mahu kamu move on, pergi meninggalkan dia. Kerana dia terlalu gengsi dan takut kehilangan kamu, tidak bersedia untuk kehilangan kamu. Dia seperti ingin kamu bertindak duluan. Nah, teman-teman, kamu sesuaikan ya, sama ada bacaan ini sesuai dengan kondisi kamu ataupun tidak. Jika orang ini memanfaatkan kamu dari segi keuangan, menggunakan tubuh badan kamu, contohnya, jangan kamu layan. Sesuaikan pembacaan ini, gunakan kebijaksanaan kamu. Nah, kita lihat lagi ya. Love is all around you. Teman-teman, orang ini merasakan ya, ketika berada bersama kamu ya, dia tidak memerlukan orang lain. Cinta itu penuh. Cinta itu sentiasa mengelilingi si dia. Seperti energi kamu ini mencukupi, tidak perlu energi orang lain. Dia seperti ingin kamu kembalikan semangat cinta itu. Itu yang saya tarik di sini ya. Di sini kita ada love makes the difference ya. Cinta kamu itu seperti membuat sebuah perubahan yang sangat
drastis. Dengan adanya cinta kamu, teman-teman, tidak perlu lagi perhatian atau cinta dari orang lain. Kamu melengkapi jiwanya si dia. Di sini teman-teman, new love ya. Beberapa di antara kamu ke depannya nanti sama ada akan kembali terkoneksi dengan orang ini dan juga ada sedikit peluang bertemu dengan orang baru yang akan datang dengan cepat. Di sini ada dua energi. Sama ada kedatangan orang baru atau energi orang ini yang akan membuka lembaran baru. Produk lama, cinta baru. Nah, kamu sesuaikan. Atau mungkin saat ini ya, kamu sudah mungkin meninggalkan orang ini dan kamu mungkin berjalan dengan orang baru. Tetapi akan ada kejutan dari orang baru ini dan juga orang lama ini dengan membuka lembaran yang baru. Itu yang saya tarik di sini teman-teman ya. Baik, ini yang bakal berlaku atas sekurang-kurangnya keinginan daripada si dia untuk mewujudkan ini ke depannya dengan kamu. Di sini teman-teman kita lihatkan ya. Luahan emosi apakah lagi yang dia ingin kamu dengarkan melalui pembacaan ini? Luahan emosi apakah lagi yang dia ingin kamu dengarkan saat ini melalui pembacaan hari ini? Kita cuba buka ya. Pesanan-pesanan dari hatinya, luahan emosi si dia yang mungkin ya tidak pernah atau tidak akan dia luahkan kepada kamu. Kita lihatkan. I have never met anyone like you before. Wow, teman-teman, ini bentuk pengakuan dari si dia ya. Dia tidak pernah, teman-teman, bertemu dengan seseorang yang seperti kamu. Kamu ini unik di mata dia. Tidak ada seorang pun. Kamu ini berbeza di mata dia ya. Kita lihat lagi. I push you away because I was scared of this connection. Wow, ini sangat kuat ya energi ini. Saya merasakan vibrasinya di tangan saya, di jari saya ya. Saya menolak kamu atau saya pergi meninggalkan kerana saya sangat takut kekuatan koneksi ini. Nah, ini sangat sinkron dengan energi Knight of Wands tadi. Kekuatan chemistry, magnetic pull ya. Ketertarikan magnetik di antara kamu dengan dia yang saya sebutkan awal tadi. Maka dia menolak kamu kerana dia tidak dapat menerima kenyataan yang perasaan dia kepada kamu begitu meledak-ledak. Nah, di sini mungkin hubungan yang berisiko, cinta terlarang, cinta yang tidak memungkinkan. Maka orang ini tidak diberikan pilihan lain untuk menolak kamu. I push you away kerana dia takut, teman-teman. Mungkin semakin hari semakin jatuh cinta. Nah, apa yang bakal berlaku? Contohnya kamu ada pasangan atau dia ada pasangan. Bagaimana untuk dia menghandle perasaan ini? I took the easy way out because I don't know how to handle this situation. Nah, ini sangat sinkron dengan kad yang menolak kamu tadi. Saya memilih cara yang paling mudah kerana saya sudah tidak tahu bagaimanakah untuk menghandle situasi ini. Maka dia memilih jalan mudah, jalan keluar yang sangat mudah ya, dengan menolak kamu kerana dia sudah tidak tahu bagaimana untuk menghandle situasi hubungan ini. Mungkin ya kamu semakin hari semakin mengejar contohnya, inginkan kepastian, dan dia pula semakin hari semakin jatuh cinta. Perasaan masing-masing semakin menguat. Nah, ini yang menakutkan hati si dia. Maka kerana tidak tahu bagaimana untuk menghandle koneksi ini, dia memilih untuk berundur dengan menolak kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. I have waited for so long for someone like you. Dia mengakui selama ini teman-teman kamulah yang dia cari. Kamu adalah orang yang dia nantikan ya selama ini. Seseorang yang sudah berabad-abad, mungkin berabad-abad, sudah berdekad-dekad dia nantikan seseorang seperti kamu. Mungkin lebih 10 tahun, 20 tahun ya, tidak pernah bertemu dengan seseorang seperti kamu. Tiba-tiba bertemu dengan kamu, ada energi ataupun connection soulmate. Tetapi mungkin ada perbezaan agama, usia ataupun status ya. Salah seorang memiliki pasangan contohnya. Ini yang membuatkan dia mengaku ya, I have waited for so long for someone like you. Saya memang sudah menanti bertahun-tahun ya untuk seseorang seperti kamu. Tetapi ada yang terpaksa ya menolak kamu kerana perbezaan ini. I keep replaying our conversation over and over in my head. Nah, ini merupakan salah satu koneksi membuatkan dia sukar melupakan kamu kerana ada ya perbualan-perbualan di antara kamu. Mungkin sebelum ini kamu pernah bertanyakan dia untuk sebuah klarifikasi ataupun ingin penjelasan ya. Kamu bertanyakan dengan cara yang sangat baik, tetapi dia mungkin tidak melayan, tidak menjawab atau tidak memberikan penjelasan yang baik. Dia merasakan dia berkasar dengan kamu
tanpa memberikan penjelasan jawapan yang baik. Ini yang membuatkan energi seperti ini menghantui si dia. Dia tidak dapat move on, sukar melupakan kerana energi ini tetap berjalan. Maka luahan hati sepenuhnya dia ke kamu detik ini. I keep replaying our conversation over and over in my head. Dia sentiasa memainkan perbualan-perbualan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kamu, klarifikasi yang kamu inginkan tetapi tidak diberikan. Dia memainkan ini di kepalanya. I can't get enough of you. Kebenarannya apa, teman-teman? Kebenarannya, pengakuan si dia, I can't get enough of you. Sebenarnya dia belum puas dengan kamu. Sepertinya hubungan ini belum berakhir. Dia seperti merasa tidak dapat kamu sepenuhnya. Mungkin pernah memiliki tubuh badan kamu, tetapi tidak dapat memiliki kamu seutuhnya ke jenjang pernikahan. Memiliki kamu dalam sebuah ikatan seperti itu Bottom of the deck, I really love you and I hope you feel the same way. Nah, ini bertanyakan kepada hati masing-masing Apakah energi ini untuk kamu? Sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi kamu. Saya benar-benar mencintai kamu dan saya sangat berharap yang kamu merasakan perasaan yang sama. Mempunyai perasaan yang sama buat si dia. Vice versa. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang bakal hadir di dalam bacaan hari ini Teman-teman, di sini ada huruf B Bravo, E Echo, A Alpha, R Romeo. Wow. Ada perkataan bear seorang yang sangat mendominasi dalam hubungan, seorang yang sangat ego, posesif, cemburuan, tetapi seorang sosok pelindung. Sangat memproteksi kamu. Sangat penyayang walaupun badannya besar, tapi dia seperti teddy bear, sangat menyayangi kamu kerana ada bear di sini. Dan seorang sosok pelindung sangat melindungi orang-orang yang disayangi seperti keluarganya tetapi sangat kuat cemburu teman-teman. Beberapa di antara dia mungkin mempunyai kedudukan jabatan yang baik di pekerjaannya Baik teman-teman, kita ada huruf B Bravo, E Echo, A Alpha, R Romeo, W Whiskey. Ini mungkin tidak kelihatan sebab warna merah. Q Quebec, L 5, C Charlie, M Mike dan huruf I teman-teman di sini. Saya letakkan di sini kerana di sini warna merah agak sukar untuk melihat jikalau warna ini sama. Baik teman-teman, saya ulangi I Q B E A R, spell as bear, beruang teman-teman. W L C M. Nah teman-teman, wow, ini sekali lagi menarik energi seorang yang menggunakan kerusi roda. Mungkin ada kecacatan di kaki ataupun sedang sakit, mungkin baru kemalangan, maafkan saya teman-teman, dan mungkin tidak dapat berjalan, yang duduk di kerusi roda. Ini sangat sama dengan pembacaan saya sebelum ini. Baik teman-teman, kamu sesuaikan sahaja. Jika tidak resonate, anggaplah bacaan ini sebagai sebuah hiburan Kita ambil yang positif dan buangkan yang negatif. Baik teman-teman, terima kasih kerana mengikuti readingan ini dari awal sehinggalah akhir. Sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Semoga Tuhan sentiasa mengabuli semua doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.